Selamat datang buat teman-teman belajar trading. Hari ini IHSG dibanting terus dinaikkan lagi di hijau. Ada tekanan beli yang cukup lumayan di akhir sesi. Tekanan beli yang cukup bagus hingga IHSG turun dari jam 1.30 pembukaan, dibawa turun dulu sampai jam 2, akhirnya di akhir sesi dibawa turun. Dan tadi sempat di merah ya di jam-jam awal sebelum jam 10. Itu wajar karena kemarin IHSG sendiri udah membentuk hammer bearish seperti itu. Jadi akan ada merahnya biasanya di setelah hammer bearish. Aku malah berpikirnya bahwa penutupan hari ini IHSG bakal merah dulu. Ternyata eh, apa namanya? Dari analisaku salah seperti itu. Hanya jam 9 sampai jam 10 aja tadi, 10.30 ya. IHSG di bawah merah terlebih dahulu seperti itu, dan tekanan beli cukup banyak. Turnovernya juga hari ini 13 triliun, cukup bagus untuk indeks harga saham di Indonesia. Dan juga kalau kita lihat asing net buy di 67,69 billion rupiah. Seperti itu cukup bagus dari sebuah indeks harga saham gabungan di Indonesia. Besok harusnya masih bisa hijau, tapi nggak tahu, tinggal market bagaimana besok memainkan pasarnya seperti itu. Tapi ada kemungkinan besok hijau. Tinggal nanti ada berita apa di malam hari kita lihat. Kalau nggak ada, semoga aja besok masih hijau. Kita bakal bahas ada beberapa saham. Kayak kemarin kita udah bahas Kalbe. Selamat buat teman-teman yang udah beli Kalbe hari ini, cuan 3,57%. Sebenarnya bisa lebih kalau penutupannya hammer bullish seperti itu di atas. Akan tetapi tadi dibawa turun di akhir sesi di 2 tick dan akhirnya ditutup di 13.05 seperti itu. Cukup bagus untuk Kalbe sendiri. Asing juga cukup bagus belinya 41 billion, akan tetapi biasanya asing nih nggak lama-lama untuk di Kalbe. Akan tetapi kemarin karena Kalbe dia udah udah hampir support di 1250, supportnya kemarin penutupan di 1260, jadi cukup bagus juga. Kalau semua teman-teman beli di 1260, resikonya lebih kecil sih kalau mau hold seperti itu. Jadi terserah teman-teman apakah mau di hold atau enggak, karena udah yang jelas udah cuan ya seperti itu. Dan juga MTEK ya, kemarin MTEK juga belum kemana-mana walaupun hari ini udah dinaikin ke 2800, tapi punya aku masih aku simpan seperti itu. Menunggu momentum aja naiknya, karena asing juga beli cukup banyak kemarin 50 billion, terus Jumat di 45 billion, sekarang 26 billion, cukup bagus walaupun ada penurunan karena KZ nih jualnya gila-gilaan sih memang di MTEK dari hari Kamis Jumat Sabtu. MTEK kalau jual mengerikan, cukup buat deg-degan orang yang udah masuk di MTEK seperti itu. Tinggal kita lihat bagaimana besok bakal dinaikin seberapanya. Targetku di 3000 sih, tapi itu hanya target, jadi kita lihat sampai atau tidak. Kalau nanti 2800 dijebol, dijadikan support kuat, sepertinya hal yang bukan tidak mungkin si MTEK bisa ke 3000 seperti itu. Yang penting 2800 dijebol, dijadikan support kuat terlebih dahulu seperti itu, walaupun nanti ada swing-swing sebentar lah di 2800 2900 seperti itu untuk MTEK. Walaupun hari ini merah, punya saya masih hijau portonya karena kemarin di grup juga udah direkomendasikan kita beli di 2600, serempak beli di 2600 seperti itu. Jadi ada yang beli di 2490, itu dia udah ngasih kabar juga, tapi pada saat itu harganya masih belum kuat, jadi saya belum merekomendasikan seperti itu. Begitu untuk MTEK. Market capnya aku baru tahu besar banget ternyata, 167 triliun. Mungkin seperti itu, bisa di hold dulu teman-teman. Ada AKBK, LG, PD, PD masuk lagi, padahal tadi di sesi awal kalau teman-teman lihat PD keluar dia
PD keluar di jam-jam 9 sampai jam 10, PD keluar menjadi net sell nomor 2. Iya nomor 2, net sell nomor 2. Seperti itu. Jadi yang sabar-sabar aja buat teman-teman udah pegang MTech di 2600. Kayak gitu nih di grup ya. Di 2600 MTech. Mari kita lihat. Nah, ini dia MTech. Mana ya? MTech. Oh, ini masih satu lagi nih. 2600. Cukup bagus lah, udah hampir berapa? 6%, udah hampir 6%. Seperti itu untuk MTech ya teman-teman. Jadi tinggal bagaimana kita lihat perkembangannya dari waktu ke waktu juga. Nunggu buka the listing juga di Bursa Efek kayak gitu. Itu untuk MTech. Terus hari ini bakal bahas TINS juga. TINS hari ini dibawa naik dengan asing, dia masuk 1,13 billion, cukup bagus juga, tapi dipimpin oleh retail PD. Tapi kali ini retail itu udah nggak bisa dianggap remeh ya gitu teman-teman. Dia memiliki kekuatan yang sangat mengerikan. Itu untuk TINS. Kita lihat chartnya dulu. Nah, ini dia TINS. Dia kemarin sebenarnya ada ada uptrend, swing uptrend di sini kita lihat, tapi kemarin sempat dijebol dan sekarang udah berusaha masuk lagi ke area uptrendnya, area uptrend yang singkat ya menurutku. Nah, ini dia. Tapi menurutku dari volumenya juga masih bagus. Saat TINS turun, volumenya juga ikut turun, dan saat TINS naik volumenya juga ikut naik. Itu pertanda suatu saham sedang bullish, seperti itu. Menurutku masih bagus sih buat teman-teman yang udah nyerok di 2600. Bisa di save dulu, mungkin bisa ke 2000 atau yang pertama ke 1800 dulu deh. Ke 1800 seperti itu. TINS ada gap tapi jauh banget, kayaknya kalau mau ditutup juga lama di sini. Ada gapnya. Nih, ada gap. Jadi kalau teman-teman yang percaya gap pasti ditutup, bisa lah untuk dijaga dulu kan. Kali aja beneran gapnya bakalan ditutup di 2290. Lumayan kalau semua teman-teman beli di 1600, udah hampir 30%, 40% ya, 40% lumayan. Tapi swingnya pasti jangkanya agak lama sih, dan juga resikonya lebih kental juga karena TINS pergerakannya lumayan cepat juga, walaupun tidak sekencang saham gorengan lainnya kayak gitu buat TINS. Jadi cukup bagus buat TINS kalau besok masih masuk ke sinyal uptrendnya lagi, jadi didobrak di daerah support uptrendnya. Seperti itu buat TINS. Terus yang kedua ada sahamnya Antam. Nah, ini Antam tadi udah dibawa turun di 2440. Aku kira bakal ke 2400. Ternyata dibawa naik lagi karena asing juga keluar cukup signifikan, 6 billion, MG masuk. Jadi buat teman-teman yang mungkin dicintai oleh MG, berhati-hatilah buat saham Antam. Tapi biasanya di Antam nggak renyah banget MG gorengnya, tapi nggak tahu juga. Yang tahu hati MG hanyalah Allah dan juga MG itu sendiri. Jadi hati-hati buat teman-teman yang udah masuk di Antam. Walaupun hari ini supportnya nggak jadi dijebol di penutupannya. Di sini ada support di 2500, 2510 ya teman-teman. Jadi itu area yang harus dijaga. Kalau enggak nanti break dulu, swing ke 2250. Bakal swing di area itu. Jadi berdoa aja semoga 2500 nggak dijebol, seperti itu. Kalau nggak dijebol lumayan ke 2600, 2650 TP, terus jual, lihat ke 700 dijebol atau enggak.
Kalau nggak jebol dia turun lagi ke 2.500 lagi. Seperti itu untuk Antam. Ya kalau saya sih seperti biasa Antam nunggu di 2.200. Walaupun agak lama nggak masalah, daripada cut lossnya banyak kan, mending antri di bawah 2.500 jual di 2.200 jual di 2.600 seperti biasanya. Seperti itu. Kalau yang udah sering lihat Antam pergerakannya pasti tahu lah kenapa di 2.200 sama 2.600 itu kalau cari aman jualnya. Itu untuk Antam ya teman-teman. Kalau teman-teman suka scalping nggak masalah. Untuk 2.500 ke 2.600 juga cukup lumayan, 3%. Iya 3% kayak gitu. Itu untuk Antam. Terus ada saham apa lagi selain Antam? Ada Inco. Inco hari ini ditutup 1,82%, hampir 2%. Asing masuk cukup banyak, 5%. Dipimpin sama PD lagi, kan udah aku bilang retail hari ini tuh nggak bisa dipandang sebelah mata. PD, YP itu udah menjadi kekuatan yang harus diperhitungkan. Karena apabila keluar dan masuk itu nominalnya cukup banyak juga biasanya. Masuk 5,10 billion untuk asing. Tadi apa ya? Bukan Medka, Inco ya? Inco bener. Ini dia Inco. Dia juga masih berada di area uptrend di mode rendah ya ini ya. Cuman beberapa hari. Jadi kita lihat apakah dia masih masuk di area uptrendnya besok. Menurutku harusnya masih bisa masuk sih di area uptrendnya dia. Bisa lah sepertinya. Swing-swing seperti itu ya. Untuk Inco sendiri. Karena menurutku masih bagus juga Inco. Kalau dilihat ada gap, ada gap. Kita lihat 5.600-nya bakal dijebol dulu atau enggak. Mungkin aja bisa nutup gap yang di sini kan. Coba kita lihat ya gapnya di angka berapa bawahnya. Wah, 5.625 juga nih, bisa nih. Atau kalau mau gap yang atas juga cukup bagus juga gap yang atas di sini. Ada 2 gap dong. Harusnya bisa dikejar sih. Cukup lumayan juga kalau sama bisa nutup gap yang di atas teman-teman. Bisa sampai berapa? 10%. Kalau ke 6.175, 6.200, 6.300 lah ya. 6.300 bisa 10% di situ. Kalau belinya sekarang, kalau belinya di waktu itu yang rekomendasi kita di 4.000 berapa ini? 4.500 mana itu semakin bagus untuk di swing. Karena resikonya juga kecil, tinggal kita lihat 5.600 bakal dijebol atau enggak kayak gitu. Volume juga menurutku cukup bagus, masih volume uptrend, volume turun pada saat harganya turun, volumenya naik pada saat harganya naik, seperti itu. Itu untuk Inco buat teman-teman berminat untuk belikah atau bang udah cukup lah di area deket-deket resist aja di area 5.550 atau 5.575 kayak gitu. Tinggal kita lihat breakout atau enggak kayak gitu. Itu untuk Inco. Dan yang terakhir ada sahamnya Medka. Sampai bosen sahamnya Medka, udah tahu arahnya mau kemana lah. Medka ya paling ke 5.800 dulu, 5.750, 2.500, 2.750, 2.800 lah, mau ke situ dulu biasa. Nanti kalau udah ke area 3.000 di bawah turun lagi. Nih ada 2.820 ya, di situ ada area supportnya dia. Enggak ding, area supportnya diturunin set. Nah ini dia di 2.800 lah ya teman-teman, 2.810. Jadi bisa nih buat koleksi-koleksi juga Medka. Kalau teman-teman hobi nungguin Medka, cukup enak. Dia udah di area 2.800, nanti dinaikin ke 3.000 lagi, lumayan 7% gitu kan. Nanti diturunin lagi, dinaikin lagi. Kemarin juga buat buat segitiga ternyata dia nggak masuk kayak gitu kan. Ada nih, ternyata nggak mau masuk dia dari dari apa yang telah saya gambarkan dengan apa yang saya analisis kayak gitu. Yang jelas dia udah keluar dari zona uptrend dia. Tinggal kita lihat apakah masih bisa masuk ke zona uptrend dia atau enggak besok. Yang jelas bukan besok sih,
nggak mungkin juga langsung masuk tahu-tahu kan. Set, ini zona trend dia. Kali aja 2.800 kita beli kan, ternyata tembus ke 3.000 masuk zona uptrendnya. Kayak gitu untuk mate kayak teman-teman. Udah semua kan ya? Ya udah, mungkin itu dulu dari belajar trading. Jadi apapun yang kami informasikan, apapun yang kami analisakan, apapun yang kami berikan kepada teman-teman, jangan ditelan mentah-mentah. Walaupun ya di grup cuman berapa kali cut loss ya, sekali doang kayaknya, baru sekali cut loss dari beberapa saham. Tapi teman-teman jangan terlalu mempercayakan apa yang kami rekomendasikan buat teman-teman, karena kalau teman-teman cut loss pun kita nggak rugi kayak gitu, dan kerugian ada di tangan teman-teman. Jadi jangan terlalu eh, membabi buta apa yang telah kami berikan, jangan memakan mentah-mentah apa yang kami berikan. Keputusan ada di tangan teman-teman sendiri, seperti itu. Ini hari ini juga lumayan juga KLB ITMG pagi nih jam 6 hari ini. Harusnya beberapa saham ini ada pembalikan hari ini, MTP, SMGR maksudnya, KLB sama ICBP. Ternyata yang nggak naik cuma ICBP, kuning dia, yang lain hijau di atas 1,5%. KLB 3%, cukup bagus. Jadi seperti itu teman-teman. Ini juga grupnya nggak berbayar, gratis buat teman-teman yang mau masuk juga. Silahkan. Nanti kalau teman-teman nggak bisa masuknya, bang, harus ada linknya. Oh, nanti tinggal minta di kolom komentar, seperti itu. Makasih buat teman-teman yang udah nonton video dari belajar trading. See you next time.